Sekarang adalah teknologi ramah lingkungan. Apa sih teknologi ramah lingkungan? Ada beberapa kata di sini, ada teknologi, ada ramah, ada lingkungan. Teknologi itu adalah sesuatu alatnya atau cara kerjanya atau bagian dari penggunaan alat-alatnya atau suatu resepnya atau suatu produk yang memang dibutuhkan oleh manusia. Ramah artinya bersahabatnya. Bersahabat itu memang tidak merugikan manusia atau tidak merugikan lingkungan. Nah, lingkungan sendiri itu adalah daerah yang ada di sekitar manusianya. Jadi di luar lingkungan tubuh kita namanya lingkungan. Nah, baik lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau lingkungan pemukiman. Nah, teknologi ramah lingkungan diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, namun tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan atau memberikan dampak negatifnya. Nah, ada 6 prinsip teknologi lingkungan. Yang pertama, repaint. Nah, repaint ini artinya memakai bahan yang ramah lingkungan. Jadi dipilih bahan-bahan yang memang ramah. Artinya tidak mengakibatkan penyakit atau menimbulkan polusinya. Lalu reduce. Reduce itu mengurangi jumlah limbah dengan cara maksimalkan pemakaian bahan bakar. Jadi dipilih supaya bahannya maksimal digunakan, sehingga hasil limbahnya sedikit. Kemudian reuse. Kalau ada sisa itu digunakan kembali, namanya reuse-nya. Misalkan ada bahan-bahan kain yang tidak digunakan atau sisanya digunakan kembali, nah itu namanya reuse. Kemudian ada resale-nya. Resale itu memakai bahan kembalinya, sudah digunakan dipakai lagi. Nah, sudah digunakan dipakai lagi, ibaratnya hanya paragi ngosok kuntunya. Nah, pakai ngosok kuntu dibicen deui inteunya, tapi digunakan deui untuk menggosok gigi selanjutnya. Sandeware namanya sikat tuntuna. Nah, itu namanya resale. Seperti hanya sikat gigi dipakai berulang-ulang, namanya resale. Lalu recovery-nya, pemakaian material khusus. Nah, jadi materialnya khusus, agar mudah diolah limbahnya. Kemudian repeti energi, penghematan energi dalam menggunakan produksi. Misalkan menggunakan listrik seperlunya, ya kan? Menggunakan bahan bakar bensin seperlunya. Itu adalah repeti energi. Jadi menghemat penggunaan energi. Kemudian dalam bidang teknologi ramah lingkungan, ada beberapa bidang energi yang memanfaatkan lingkungan. Dalam bidang energi itu yang pertama biofuel. Apa itu biofuel? Biofuel itu bahan bakar yang dihasilkan dari bahan organiknya. Bahan organik ini dihasilkan dari tumbuhan. Nah, menghasilkan etanol. Jadi etanol itu berupa alkohol yang difermentasinya menghasilkan energi. Lalu biogas. Apa itu biogas? Biogas itu gas hasil fermentasi dari bahan organik. Misalkan dari kotoran hewan, kotoran sapi, kotoran kerbau. Nah, itu difermentasi menghasilkan gas. Gasnya nanti digunakan untuk bahan bakar memasaknya, bahan bakar kendaraan dan sebagainya. Lalu sel surya. Sel surya itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Disebutnya panel surya. Nah, ini tidak menghasilkan polusi kalau sel surya Jadi menyerap energi matahari secara langsung diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Nah, itu adalah turbinnya. PLTA, pembangkit listrik tenaga air.
tidak menghasilkan polusi, ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ada pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut, memanfaatkan ombak lautnya atau arus laut, namanya oceanic powernya, memanfaatkan energi laut atau ombak laut. Lalu pembangkit listrik tenaga angin, nah kincirnya, jadi di kincirnya dipasang generator sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, kemudian ada pemanfaatan energi panas bumi atau geotermalnya. Ada yang memanfaatkan energi hidrogennya. Reaksi hidrogen itu menghasilkan energi. Nah, dalam bidang transportasi ada yang namanya kendaraan hidrogennya, gas hidrogen. Ada mobil surya. Nah, kemudian ada mobil listrik, sepeda listrik. Nah, ini ke musim sepeda listrik ya. Harganya sekitar 5 atau 3 juta. Sepeda listrik mau dicas. Kemudian dalam bidang lingkungan ada biopori. Biopori ini memanfaatkan resapan air hujan dengan lubang-lubang kecilnya, supaya air bisa meresap dalam tanah. Namanya biopori, membuat pori-pori tanah. Ada yang namanya fitoremidisasinya. Nah, fitoremidisasi ini penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan atau menstabilkannya tanah-tanah yang tercemar. Jadi tanami tanaman-tanamannya. Misalkan tempat-tempat sampah ditanami tanaman. Lalu toilet kompos. Jadi toilet kompos ini merupakan toilet kering menggunakan proses secara anaerob untuk menghancurkan fases atau kotoran manusianya. Nah, jadi kompos, jadi gemuk. Lalu teknologi pemurnian airnya atau disebutnya menghilangkan kontaminasi air-air sehingga air menjadi bersih. Lalu beberapa teknologi pemurnian air sederhana adanya di sini banyak. Lalu dalam bidang industri, nah ada yang namanya biopulping. Nah, biopulping ini teknologi yang menginspirasi dari pelapukan batuan, sampah tanaman. Jadi kalau ada istilahnya sampah-sampah dari industri itu dilapukan dulu, baru dibuangnya. Nah, ada beberapa teknologi yang tidak ramah lingkungan, diantaranya bahan bakar dari kendaraan bermotornya. Nah, itu tidak ramah. Misalkan asap pabriknya, penggunaan gas-gas yang berlebihan, penggunaan freon. Nah, itu adalah contoh teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, itulah yang namanya teknologi ramah lingkungan.